football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pemain Lyon di kartu kuning usai pamer skill, Neymar ikut geram. Pemain Lyon Lucas Paqueta di kartu kuning karena pamer skill di pertandingan. Momen itu kemudian dianggap pelanggaran. Neymar ikutan marah dengan keputusan sang wasit. Bintang PSG itu juga pernah kena hukuman serupa, jadi tahu betul betapa tak adilnya sanksi itu. Namun beberapa ada yang menganggap Frappart menghukum Paqueta bukan karena pamer skill. Pemain 24 tahun itu disebut tidak mau mendengarkan wasit saat berusaha diberi peringatan. Matthijs de Ligt juga masuk radar Chelsea. Chelsea sedang butuh bek baru. Nama Matthijs de Ligt kini masuk radar The Blues. Bek Belanda itu kini sedang bermain di Juventus dan masih terikat kontrak sampai 2024. Namun ada kans Chelsea merekrutnya. Klausul rilis sang pemain akan aktif pada akhir musim nanti. De Ligt bisa pindah jika ada yang menebusnya sekitar 150 juta euro. Bayern Munich dekati Rudiger. Kelanjutan karir Antonio Rudiger di Chelsea tengah diselimuti tanda tanya. Kontrak bek tengah internasional Jerman itu akan habis pada musim panas 2022. Saat ini Chelsea dan Rudiger masih menggelar pembicaraan terkait kontrak baru meski belum menyepakati mengenai kenaikan gaji. Situasi masa depan Rudiger ini menarik perhatian Bayern Munich. Die Roten berharap bisa meyakinkan Rudiger untuk kembali ke Jerman kalau memilih pergi di akhir musim nanti. Menurut laporan Metro, Bayern telah mulai menggelar pembicaraan di tahap yang sangat awal dengan mengontak agen Rudiger. Roma versus Udinese, Tammy Abraham menangkan Giallorossi 1-0. Bertanding di Olimpico, Tammy Abraham menjadi penentu kemenangan Roma. Abraham mencetak gol sematawayang di babak pertama. Roma mengakhiri permainan dengan 10 pemain, menyusul kartu merah Lorenzo Pellegrini di menit-menit akhir waktu normal. Dengan hasil ini, Roma berhasil bangkit dari kekalahan di markas Verona pada Giornata keempat. Kemenangan atas Udinese melambungkan Roma ke urutan 4 klasemen sementara usai mengumpulkan 12 poin hasil 5 pertandingan, sedangkan Udinese tertahan di posisi ke-10 dengan raihan 7 poin. Torino versus Lazio, Immobile selamatkan Biancoceleste dari kekalahan. Bermain di Olimpico Grande Torino, tuan rumah mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-76 berkat aksi Marco Piaka. Namun Immobile mampu menyelamatkan Lazio dari kekalahan setelah berhasil mencetak gol di penghujung laga lewat eksekusi penalti. Skor 1-1 menghiasi laga. Hasil imbang ini membuat Lazio tertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara Liga Italia dengan 8 poin, sedangkan Torino naik ke urutan 9 dengan 7 poin. Sampdoria versus Napoli menang 4-0, Partenope gusur Inter di klasemen. Bermain di Luigi Ferraris, Napoli sukses ngobrak-abrik lini belakang Sampdoria lewat sisi sayap, di mana seluruh proses gol Napoli berawal dari sana. 3 poin pun berhasil diraih berkat gol-gol dari Victor Osimhen di menit ke-10. Fabian Ruiz di menit ke-39. Gol kedua Osimhen di menit ke-50. Dan Piotr Zielinski di menit ke-59. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Luciano Spalletti masih menorehkan hasil sempurna dengan 5 kemenangan dan raihan 15 poin, sementara Sampdoria menempati urutan ke-13 dengan 5 poin akibat kekalahan ini. Cadiz versus Barcelona, 10 pemain Blaugrana gagal kalahkan tuan rumah.
Barcelona melawan Cadiz dalam lanjutan Liga Spanyol 2021-2022. Main di kandang Cadiz, Stadion Nuevo Mirandilla, Barcelona harus main dengan 10 orang sejak menit ke-65 karena Frenkie de Jong menerima kartu merah. Meski begitu, Barcelona mampu menahan Cadiz 0-0. Tambahan 1 poin membuat Barcelona tertahan di posisi ke-7 dengan raihan 9 poin, sementara itu Cadiz berada di urutan ke-14 dengan raihan 6 poin. Hasil La Liga Jornada ke-6 hari ini. Granada kalah 2-3 dari Real Sociedad, Osasuna kalah 1-3 dari Real Betis. Derby London Utara, Arsenal tunggu Tottenham dengan pede. Derby London Utara antara Arsenal versus Tottenham bakal tersaji akhir pekan ini di Emirates Stadium. The Gunners menyongsong laga ini dengan kondisi yang sangat baik. Arsenal perlahan bangkit setelah sempat kalah di 3 laga awal Liga Inggris. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami Tottenham. Mikel Arteta begitu antusias menyambut Derby London Utara akhir pekan ini. Ia menilai duel nanti bakal luar biasa, apalagi Meriam London bisa kembali meladeni sang rival sekota di depan para pendukung mereka. Pria asal Spanyol itu juga menegaskan tim asuhannya sedang dalam kepercayaan diri tinggi menyongsong Derby London Utara. Big match Chelsea versus Manchester City. Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini akan diramaikan duel Chelsea versus Manchester City. Chelsea jadi salah satu tim yang belum terkalahkan di Premier League musim ini. Sementara itu, laju Manchester City sang juara bertahan justru agak tersendat. Setelah sempat kalah dari Tottenham Hotspur di pekan pertama, The Citizen kemudian diganjal oleh Southampton pada akhir pekan lalu. Ini akan menjadi partai yang sangat menarik. Kedua tim dipastikan bakal jual beli serangan di laga nanti. Siapa ya yang kira-kira bakal jadi pemenang? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar di bawah ya. Barcelona kembali tuai hasil buruk, begini sikap Presiden klub soal Ronald Koeman. Presiden Barcelona, Joan Laporta, telah mengambil sikap terkait Ronald Koeman yang kembali mengantarkan Blaugrana meraih hasil buruk. Banyak fans Barcelona yang meminta Ronald Koeman dipecat dari jabatan pelatih. Hal itu dapat dilihat dari tagar #KoemanOut yang banyak dicuitkan oleh fans Barcelona di Twitter. Di sisi lain, Joan Laporta sudah mengetahui akan kabar tersebut. Laporta pun langsung mengambil sikap terkait Koeman, yakni tetap mendukung pelatih asal Belanda tersebut. Kami mendukung pelatih. Koeman adalah pelatih tim utama Barcelona dan dia beserta stafnya dinilai pada setiap pertandingan, ujar Laporta. Ditaksir Barcelona dan Arsenal, Antonio Conte pilih buang muka. Barcelona dan Arsenal adalah dua klub papan atas yang paling mungkin melakukan pergantian pelatih di tengah musim 2021-2022 ini. Dan beberapa laporan menyebutkan kalau mereka sedang mengincar Antonio Conte. Rumor-rumor yang beredar ini kemudian dibantah oleh laporan dari jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano. Ia mengatakan kalau Conte belum tertarik menerima tawaran paling tidak sampai awal musim depan. Dalam perjalanan karirnya sebagai pelatih, Conte memang hampir tak pernah menerima tawaran dari klub lain ketika musim sedang berjalan. Ia lebih senang membangun tim asuhannya sebelum kompetisi berlangsung. Posisi ideal Marco Asensio telah ditemukan usai cetak hat-trick. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti melihat Marco Asensio telah menemukan posisi ideal usai mencetak hat-trick ke gawang Real Mallorca. Jika biasanya bermain sebagai winger kanan dalam formasi 4-3-3 saat era Zinedine Zidane menjadi pelatih, Asensio justru memiliki peran berbeda. Asensio diposisikan di belakang penyerang sebagai gelandang serang dalam formasi 4-2-3-1 racikan Ancelotti. Meski ditempatkan di luar posisi aslinya sebagai winger, Asensio justru nyaman dan bermain apik. Pasca laga melawan Mallorca, Carlo Ancelotti menilai Asensio tampak lebih berbahaya ketika ditempatkan sebagai gelandang serang.
Cristiano Ronaldo bikin tagihan gaji Manchester United bengkak. Beban gaji Manchester United semakin berat usai mendatangkan Cristiano Ronaldo dan dua rekrutan anyar lainnya. Menurut laporan The Sun, tagihan gaji United untuk musim 2021-2022 melonjak jadi 387 juta pound sterling atau setara dengan 7,5 triliun rupiah. Ronaldo menerima upah tertinggi di Manchester United sebesar 480.000 pound sterling per pekan. David De Gea menempati peringkat kedua dengan bayaran 375.000 pound sterling. Untuk Sancho, United mengeluarkan 350.000 pound sterling buat menggajinya setiap minggu. Sementara itu, Varane menerima bayaran 340.000 pound sterling per pekan. Paul Pogba melengkapi 5 besar pemain bergaji tertinggi di Manchester United dengan 290.000 pound sterling. Tottenham tawarkan Ndombele pada MU untuk ditukar dengan Martial. Klub Premier League asal London Tottenham dikabarkan akan menawarkan Tanguy Ndombele pada Manchester United untuk dibarter dengan Anthony Martial. Kabar itu dilansir oleh The Express. Mereka melaporkan bahwa MU sendiri siap untuk melego Martial dengan bandrol 40 juta pound sterling. Namun Tottenham yakin mereka bisa membujuk United agar tak melibatkan uang dalam transfer Martial. Sebagai gantinya, mereka siap menawarkan Tanguy Ndombele. Lazio masih beradaptasi dengan taktik besutan Maurizio Sarri. Lazio masih beradaptasi dengan taktik besutan pelatih Maurizio Sarri, demikian diungkapkan asisten pelatih Giovanni Maruscello. Proses adaptasi itu pula yang membuat Lazio harus bersusah payah untuk mengimbangi Torino 1-1. Menurut Maruscello, taktik yang dibawa Sarri sangat mengubah karakter yang lekat dengan Bianco Celeste selama ditangani Simone Inzaghi sejak 2016. Oleh karena itu memang butuh waktu bagi para pemain untuk beradaptasi, tetapi Maruscello yakin hasilnya akan segera terlihat. Bintangi kemenangan perdana Juventus lalu cedera, begini kondisi Chiesa. Penyerang Juventus Federico Chiesa dilaporkan mengalami cedera saat bermain dalam laga kontra Spezia. Cedera itulah yang kabarnya menjadi alasan mengapa Chiesa meminta untuk digantikan saat laga memasuki menit ke-84. Dilansir dari Football Italia, masalah yang dialami Chiesa adalah cedera flexor. Cedera flexor sendiri bukan hal baru untuk Chiesa. Sebelumnya dia telah menderita hal yang sama saat kembali ke Juventus dari tugas internasional bersama timnas Italia. Beruntungnya cedera flexor Chiesa tidak parah dan tidak akan membuatnya harus menepi untuk menjalani pemulihan. Federico Chiesa masuk radar Borussia Dortmund. Sinar Federico Chiesa selama memperkuat Juventus kian terang benderang. Ini membuatnya masuk ke dalam daftar belanja beberapa klub papan atas Eropa. Calcio Mercato mengabarkan kalau pria berusia 23 tahun tersebut masuk dalam pantauan raksasa Jerman Borussia Dortmund. Ia digadang-gadang sebagai calon pengganti Erling Braut Haaland di tahun 2022 mendatang. Seperti yang diketahui, Haaland diminati oleh banyak klub papan atas Eropa seperti Chelsea dan Manchester United. Pada musim panas nanti, pemain asal Norwegia tersebut bisa direkrut dengan harga 75 juta euro saja. Namun kendala bagi Dortmund, Juventus dikabarkan enggan melepas Chiesa dengan harga di bawah 116 juta euro. Loris Karius jadi incaran klub raksasa Swiss. Penjaga gawang Liverpool Loris Karius terpinggirkan di Anfield. Pemain yang dijuluki Lord Karius ini kabarnya menjadi incaran klub raksasa Swiss FC Basel. FC Basel diklaim sudah berminat memboyong Karius di jendela transfer musim panas lalu. Namun transfer tersebut gagal karena berbagai alasan. Apabila Karius benar-benar bergabung ke FC Basel, maka dia akan mengakhiri 5 tahun pengabdiannya di Liverpool. Sejak dibeli dari Mainz pada 2016, Lord Karius mencatatkan 49 kali penampilan bersama The Reds. Loris Karius terpinggirkan di skuad Liverpool usai 2 blunder fatalnya di final Liga Champions 2018 melawan Real Madrid. Dia kemudian dipinjamkan ke Besiktas dan Union Berlin.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!